Alhamdulillah, kita lanjutkan pada kesempatan kali ini untuk membaca hadis selanjutnya dari kitab Bahjah Qulubil Abror karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala Al-hadisut tasi'u wal isrun. Hadis yang ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Qila, ada yang bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, dan apakah 6 hak tersebut wahai Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, dan apabila saudara muslim mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Yang ketiga, dan apabila seorang muslim meminta nasihat kepada kamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Maka berikanlah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Yang keempat, dan apabila seorang muslim bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakanlah dia. Maka doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, dan apabila seorang muslim sedang sakit, maka jenguklah dia. Maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan yang keenam, dan apabila dia mati, apabila dia telah meninggal dunia, maka yang terakhir, ikutilah jenazahnya, antarkanlah jenazahnya. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang mulia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak-hak yang hendaknya kita tunaikan dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Baik. Di sini Rasulullah mengatakan hakul muslim
hak seorang muslim. Apa itu hak? Ya, apa maknanya? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam riwayat Muslim dari jalan Abdul Razak, disebutkan oleh Nabi dengan lafaz yang lain, khamsun tajibu lil muslimi alal muslimi. 5 perkara yang wajib atas muslim kepada muslim yang lain. Dan dari sini Al-Hafidz mengatakan, waqad tabayyana anna ma'nal haq, dan dari sini jelas bahwasanya makna hak pada hadis ini adalah al-wujub, kewajiban. Kewajiban atas seorang muslim kepada muslim yang lain. Baik. Wadh-dhahir, kata beliau, dan yang nampak, annal murada bihi huna wujubul kifayah. Yang nampak, yang dimaksudkan hak pada hadis ini adalah wujubul kifayah, wajib kifayah. Nah, wajib kifayah, bukan wajib ain. Baik. Walaupun wujubul kifayah sudah jelas bahwasanya orang yang melaksanakannya itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak melakukannya. Nah, daripada orang yang tidak melakukannya. Baik. Selanjutnya kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, hadhil huququs sittatu. Ini adalah 6 hak. Ini adalah 6 hak. Man qama biha fi haqqil muslimina, barang siapa yang melakukan 6 hak ini pada haknya kaum muslimin, kana qiyamuhu bi ghairiha aula, maka pelaksanaannya dia, pengamalannya dia dengan selain 6 ini lebih utama. Artinya apabila dia melakukan 6 hak ini ditambah yang lainnya, maka di sini bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan 6 hak saja yang ada pada muslim kepada muslim yang lain, tapi ada yang lain. Kalau dia lakukan ditambah dengan yang lain, itu lebih utama. Nah, lebih utama lagi. Nah, wa hasala lahu ada'u hadhil wajibati wal huquqi, dan dia mendapatkan pahala melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak ini. Ya, dia juga mendapatkan pahala pelaksanaan hak-hak ini. Allati fiha al khairul katsir, yang mana melaksanakan 6 hak ini, 6 hak yang ada dalam hadis ini, padanya ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wal ajrul azimu minallah, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan pahala yang sangat agung, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi terkadang seorang muslim, nah, itu kurang menganggap perkara itu besar, amalan itu besar karena tidak nampak
ya, tidak nampak balasannya, tidak nampak ganjarannya. Nah, sehingga kurang menganggapnya besar, kurang menganggapnya penting. Nah, itulah ujian bagi seorang muslim, seorang mukmin. Dia harus percaya perkara yang tidak nampak di mata. Itulah orang yang beriman. Nah, dia percaya pahalanya besar, walaupun tidak nampak kasat mata sekarang. Tapi percayalah bahasanya itu pahala yang besar, nanti di yaumul qiyamah itu akan tampak. Nah, akan nampak menemani kamu di kuburan nanti. Ya, akan nampak nanti di akhirat yang mana engkau akan membutuhkannya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu. Baik. Selanjutnya qala rahimahullahu taala al-ula, hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, ucapkanlah salam kepadanya. Baik. Tentunya kita semuanya sudah tahu, ya, bagaimana ucapan salam yang disyariatkan dalam agama kita. Dan itu adalah yang terbaik, ya, ucapan salam yang terbaik daripada penghormatan yang lainnya. Qala bila mengatakan fa inna salama sababun lil mahabbati. Sesungguhnya salam, ya, ucapan salam adalah sebab timbulnya rasa cinta, tumbuhnya rasa cinta. Allati tujibul imana, yang mana rasa cinta ini akan membuahkan keimanan, akan mewujudkan keimanan. Siapa yang mau beriman, hendaknya dia lakukan perkara ini karena dia mendatangkan kecintaan yang menumbuhkan keimanan. Alladzi yujibu dukhulal jannah, keimanan yang akan memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang kecil, tapi berkaitan dengan perkara yang besar, yang penting bagi kehidupan kita. Berkaitan dengan keimanan kita, berkaitan dengan masuknya kita ke dalam surga. Benarkah kita mau masuk surga? Lakukan cara ini. Inilah caranya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wah, saya ingin masuk surga, tapi tidak nurut sama Nabi, cari cara yang lain, yang nggak ketemu jalannya, ya, nggak ketemu alamat yang benar. Nah, karena yang menjelaskan jalannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan suatu, idza fa'altumuhu tahabbtum,
apabila kalian melakukannya, apabila kalian melakukan sesuatu ini, kalian akan saling cinta. Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian. Perhatikanlah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi mengawali hadisnya dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadi. Ini adalah penguat supaya lebih didengarkan, lebih diperhatikan bahwasanya ini perkara yang penting. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi. Ya, kalian enggak masuk surga kalau enggak beriman. Kalian enggak beriman kalau tidak saling cinta. Naam, caranya adalah dengan menyebarkan salam di antara kalian. Naam, menyebarkan salam di antara kalian. Kata afsu, naam, kalimat afsu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam minal isfa, dari kata isfa, yaitu isya'ah wal ikthar, menyebarkan dan memperbanyak, ya, memperbanyak, sesering, ya, sering-sering mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya muslim, ya, ketika bertemu dengan saudaranya muslim. Nah, maka dari sini, dari hadis ini ada anjuran yang ditekankan sekali, ya, untuk menyebarkan salam, ya, untuk menyebarkan salam. Dan salam ini diucapkan kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Yang penting dia adalah seorang muslim. Nah, yang penting dia adalah seorang muslim. Kalau ada tanda-tanda muslim, maka ucapkanlah salam. Kalau ada tanda-tanda dia tidak muslim, beda lagi urusannya. Nah, beda lagi urusannya. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, adab Islam apakah yang paling baik? Ya, adab Islam apakah yang paling baik? Kalau Nabi mengatakan, tut'imut ta'ama, engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Nah, kepada orang yang kamu kenal dan pada orang yang tidak kamu kenal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi tidak terbatas pada orang yang kita kenal. Ya, tidak terbatas pada orang yang kita kenal saja, enggak. Tapi syariat memberikan salam ini kepada muslim secara umum. Nah, kepada muslim secara umum. Nah, ketika keluar di masyarakat, di kampung, ya, sebisa mungkin mengucapkan salam. Ya, sebisa mungkin mengucapkan salam. Tapi terkadang kalau kita mengucapkan salam, kadang-kadang mereka nggak biasa, ya, nggak biasa. Ada yang biasa dijawab dengan baik, dengan lengkap. Kalau yang tidak terbiasa, kadang nggak dijawab atau dijawab dengan yang bukan jawabannya.
Ya, bukan jawabannya. Ya. Ya, maka kita lihat, ya, kita lihat kalau yang biasa jawab, ya kita kasih salam, ya seperti biasanya. Kalau misalkan jawabannya bukan sesuai yang disyariatkan, ya paling enggak kita menyapa, ya menyapa dengan ucapan yang lain, ya, ya permisi Pak, ya monggo Pak kalau bahasa Jawa, ya supaya dia enggak terjatuh pada apa tidak menjawab salam, ya supaya dia tidak terjatuh pada tidak menjawab salam. Nah, namun salam yang disyariatkan itu lebih utama kalau memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan. Nah, jadi tidak lewat begitu saja ya. Sebisa mungkin kita ya salam atau menyapa dengan sesama muslim yang lain. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala wassalamu min mahasinil Islam, dan salam termasuk keindahan-keindahan Islam. Fa inna kulla wahidin, karena setiap orang dari dua orang minal mutalaqiyaini, dari dua orang yang bertemu, berjumpa, yada'u lil akhari, mendoakan kebaikan kepada yang lainnya. Ini sisi letak keindahannya. Ya, sisi letak keindahannya. Satu, mendoakan yang lainnya. Nah, ini keindahannya. Nah, bisalamati minas syurur. Apa doanya yang terkandung dalam ucapan salam? Yakni keselamatan dari kejelekan-kejelekan. Ya, keselamatan dari kejelekan-kejelekan. Maknanya ketika seseorang mengucapkan salam, itu sama saja mendoakan keselamatan. Semoga kamu selamat dari bahaya. Semoga kamu tidak terjadi kecelakaan. Ya, artinya seperti itu. Semoga kamu sembuh penyakitnya. Semoga apa? Kamu selamat sampai tujuan. Nah, ini kandungan dari ucapan salam, doa keselamatan. Ya. Ini keindahan Islam dari ucapan salam, doa, ya, keselamatan. Yang mana ini doa semua orang butuh, ya, butuh di jalan selamat, enggak terjadi apa-apa. Nah, tidak tertimpa kejelekan yang tidak kita senangi. Nah, ini dengan ucapan salam. Maka ya, selayaknya justru kalau kita dikasih salam, kita berterima kasih, ya. Berterima kasihnya dengan jawaban salam yang serupa. Nah, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, wabir rahmati wal barakatil jalibati likulli khairin. Ucapan salam juga mengandung doa supaya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, semoga kamu mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, supaya kamu disayangi Allah. Kalau sudah disayangi akan dimudahkan perkaranya, dimudahkan urusannya dan sebagainya. Wal barakah, dan mengandung doa keberkahan supaya mendapatkan keberkahan yang keberkahan ini yang memunculkan, menyebabkan akan mendapatkan seluruh kebaikan, akan mendapatkan seluruh
kebaikan. Karena makna dari barokah adalah tetapnya kebaikan. Subutul khair. Ya, subutul khairil ilahi fisyai. Itu adalah barokah. Ya, adalah barokah. Semoga kamu mendapatkan kebaikan. Ya. Baik. Wa yatba'u dzalika, dan dia ikuti salam dia itu minal basyasati, dari wajah yang berseri-seri. Nah, ketika mengucapkan salam disertai dengan wajah yang berseri, wajah yang manis, ya, wajah yang menyenangkan. Wa alfadhit tahiyyah, dan disertai lafaz-lafaz penghormatan, al-munasibati, yang cocok, ma yujibu ta'alufa wal mahabbata, lafaz-lafaz yang menimbulkan, yang menyebabkan saling lemah lembut, saling muncul kecintaan satu dengan yang lainnya. Nah, wa yuzilul wahsyata wat taqatu'a, dan menghilangkan wahsyah, yakni kesedihan, kerisauan, wat taqatu'a, dan saling memutus hubungan. Ini dengan ucapan salam. Nah, dengan ucapan salam. Dengan ucapan salam, ini adalah sebab utama akan timbul cinta. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya salam itu terjadi muncul dari kejernihan hati. Dari kejernihan hati. Wat tawadhu'i wal maskanah, muncul dari sifat tawadhu, sifat rendah hati, dan sifat tenang. Nah, ini ucapan salam. Seorang itu bisa mudah mengucapkan salam itu karena bersumber dari hati yang jernih, kata sebagian ulama. Ya, hati yang jernih, sikap tawadhu, lawan dari sifat ujub dan kibir sombong, ya, dan sifat maskanah tenang. Fakullu man indahu sofaul qalb wa tawadhu wal maskanah yuhibbuhun nas. Siapa saja yang memiliki sifat ini, hati yang jernih, sifat tawadhu dan tenang, dia akan dicintai oleh manusia yang lainnya. Manusia yang lainnya. Seandainya santri-santri ini memiliki sifat-sifat ini, luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, maka tidak akan terjadi yang namanya pembulian, ya, ejek-ejekan, olok-olokan, nah, dan yang lainnya. Tidak. Nah, kalau memiliki sifat-sifat ini. Nah, maka pentingnya kita tumbuhkan dalam diri kita. Nah, perkara ini, yaitu ucapan salam awalnya. Karena itu adalah bersumber dari yang baik dari diri kita, sifat yang baik dari diri kita. Dan meninggalkan salam, tidak mau salam. Nah, sababan lil adawati wal baghdha. Enggak mau salam adalah sebab akan munculnya permusuhan dan saling benci satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah wujud kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana caranya kita memiliki perangai yang baik, yang akan mendapatkan buah-buah kebaikan untuk kita, untuk diri kita. Inilah
bentuk kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Nah, maka hendaknya kita memperhatikan dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Qala rahimahullah fassalamu haqqun lil muslimi. Maka ucapan salam adalah hak bagi seorang muslim. Wa alal musallami alaihi raddut tahiyyati bimithliha. Dan wajib bagi orang yang diberi salam membalas atau menjawab salam penghormatan dengan yang semisalnya, dengan yang sama. Au ahsana minha, atau dengan yang lebih baik darinya. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 86 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diberi salam penghormatan, fahayyu, maka balaslah, jawablah, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Ya, dengan yang lebih baik. Diberi salam assalamualaikum, dijawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullah, jawabannya lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lengkap salamnya dari awal sampai akhir, maka jawabannya juga lengkap. Nah, itu yang terbaik. Nah, menjawab dengan yang lebih baik. Nah, semakin banyak, semakin lebih jawabannya, semakin besar pahalanya, ya, yang akan didapatkan. Aurudduha, atau minimalnya dijawab dengan yang semisal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, dan seterusnya, ya, atau yang semisalnya. Baik. Wa khairun nasi man bada'ahum bisalam, dan sebaik-baik manusia adalah yang memulai menyampaikan salam. Nah, yang terbaik adalah yang memulai menyampaikan salam. Nah, baik. Sudah kita ketahui bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat bersemangat dalam menyebarkan salam. Dan sahabat Ibnu Umar rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau disampaikan bahwasanya yang terbaik adalah yang memulai salam, setelah itu beliau tidak pernah didahului mengucapkan salam. Pasti beliau memulai. Nah, ini semangatnya para sahabat, terutama sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, wallahu taala a'lam shawab. Ini hak yang pertama. Insyaallah hak yang selanjutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Apakah benar Ustadz pernah belajar di Pondok Al-Furqon? Tidak, ya, saya tidak pernah belajar di Al-Furqon. Paling cuma daurah pernah, ya, ikuti daurah pernah. Tapi kalau mondok bukan di Al-Furqonnya, tapi di Al-Bainah, dekat juga dengan Al-Furqon, berbeda desanya. Nah, di Al-Bainah. Ya, sebelum di sini saya di Pondok Al-Bainah. Siapa saja guru-guru Ustadz di sana? Guru saya yang pertama kali belajar dengan beliau di sana ada Ustadz Abu Ubaidah, ya, ada Ustadz Agus Suaidi, ada Ustadz Afifuddin, Naam, hafidhahumullah ta'ala. Nah, dan Ustadz yang lainnya. Ya, itu yang
yang terkenal ya, yang Allah taala alam shawab. Apa balasan bagi orang yang mengungkit aib saudaranya? Ya, apa balasan orang yang mengungkit aib saudaranya? Aib, hendaknya kita dengan aib saudara kita, kita menjaga, ya, kita simpan. Nah, tidak boleh kita sebarkan aib saudara-saudara kita. Dan dengan itu, pahalanya, balasannya adalah aib kita juga akan disimpan oleh Allah, disembunyikan oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan itu semisal dengan perbuatannya. Siapa yang menyebarkan aib dia juga akan disebarkan. Ya. Ya, kalau di dunia ya kita malu. Lebih malu lagi nanti kalau di akhirat. Ya. Lebih malu lagi kalau di akhirat. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya akan ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang mengumbar aib saudaranya akan ditampakkan juga aibnya. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati, ya, berhati-hati. Nah, jadilah orang yang ya pandai menjaga aib saudaranya. Allah taala alam shawab. Apa hukum main slot? Apa slot itu? Slot itu apa? Judi ya? Judi ya haram ya? Jelas ya. Judi haram hukumnya. Walaupun kelihatannya ya enak, ya mungkin dapat banyak, tapi ingatlah itu sesungguhnya kerugian, ya, kerugian. Tidak ada keuntungan setelahnya. Ya, walaupun di awal kelihatannya untung, setelahnya akan dapat kerugian yang lebih besar. Nah, maka tinggalkanlah. Allah taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil faedah dan manfaatnya. Allah taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta